Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kita melanjutkan lagi untuk belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang pada saat ini masuk pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, lanjutan bulan lalu. Namun sebelumnya saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, memimpin kami, dan selalu menolong kami. Tuhan, kami belajar firman-Mu, berkati kami agar kami mengerti firman-Mu, dan kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semua pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan memberkati jemaatnya dan juga banyak jemaat Tuhan yang membagikan harta mereka dengan hati yang tulus. Dengan hati yang ikhlas mereka berbagi, ya. Dan juga termasuk waktu itu Barnabas, ya, yang membagikan juga apa yang ia miliki. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pasal 5 ini juga ada 2 orang yang bernama Ananias dan Safira yang juga mau menjual tanah mereka. Ada apa dengan mereka, Bapak Ibu? Ada apa dengan Ananias dan Safira? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam pemberian mereka? Ternyata mereka tidak punya hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tidak punya ketulusan hati di dalam pemberian mereka. Mereka tidak memiliki
kasih, tetapi mereka punya motivasi-motivasi yang lain. Sehingga di dalam tema kita, di dalam bagian ini adalah Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan? Kita akan pelajari ini ayat demi ayat. Ya. Kalau kita melihat tadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, narasi ini ditulis begitu dimulai dari kronologis, ya. Ketika mereka menjual tanah mereka hingga nyawa mereka melayang, dan juga kita lihat nanti bagaimana ketakutan-ketakutan jemaat. Ayat pertama dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat kedua, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam gereja mula-mula, sepasang suami istri yang barusan kita baca tadi telah bersepakat untuk menipu rasul-rasul dan gereja. Jika seorang berbuat dosa seperti demikian, hal itu adalah dosa yang besar. Terlebih lagi suami istri bersama-sama berbuat demikian, ya, semakin menambah kejahatan dan penipuan. Dosa yang dikerjakan bersama dua orang adalah kejahatan tanpa tahu malu dan lebih keji daripada dosa yang dikerjakan seorang diri. Jadi artinya apa? Bahwa dosa ini lebih besar, dosa yang dikerjakan oleh suami istri ini atas kesepakatan mereka berdua. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini juga bisa memberikan peringatan bagi kita sebagai suami istri atau sebagai orang yang sudah mendirikan bahtera rumah tangga, bahwa pasangan kita itu harus membawa kita untuk semakin dekat dengan Allah. Ya. Kita harus membawa, yang terpenting di situ suami membawa istrinya untuk semakin dekat dengan Allah. Dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk istri membawa juga pasangannya untuk semakin dekat dengan Allah. Sebab keluarga yang tidak dekat dengan Allah itu akan mengalami kesulitan-kesulitan yang berat dalam hidup mereka, bahkan untuk menjalani kehidupan mereka tidak ada tuntunan. Kenapa? Karena mereka bukan semakin dekat dengan Allah, tapi mereka semakin jauh dengan Allah. Kita harus berhati-hati. Karena dalam keluarga Kristen, keluarga kita, juga mudah terjadi dosa yang dilakukan bersama-sama dengan sepakat. Jadi di dalam keluarga kita, yang dimaksud di situ, ada banyak godaan-godaan untuk kita kerjasama. Kenapa? Kita lebih gampang bersepakat karena dia adalah suami kita, karena dia adalah istri kita. Sekalipun itu dosa. Maka ini juga menjadi teguran bagi kita. Jika salah satu di antara kita berbuat dosa, salah satu di antara pasangan kita merencanakan yang jahat, maka kita sebagai pasangan harus mengingatkan, harus memberitahukan bahwa apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang keji, sesuatu yang bersalah, maka kita harus berani mengatakan itu. Ya. Jangan sampai kita bersepakat, karena dikatakan di sini dosa yang dibuat dengan kesepakatan bersama itu adalah dosa yang keji, ya. Dosa yang betul-betul tidak disukai oleh Tuhan. Maka dari sini Calvin, tokoh teologi reform, menjelaskan beberapa dosa yang dilakukan Ananias.
Yang pertama, menghina Allah yang mengetahui segala pikiran manusia. Itu ya. Yang pertama, dia menghina Allah yang mengetahui segala pikiran manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa dikatakan ia menghina Allah? Karena seakan-akan ia sudah menipu Allah. Lalu dia berpikiran bahwa Allah tidak melihatnya. Maka sebetulnya ketika kita berbuat dosa dengan menyembunyikan itu di hadapan banyak orang, maka kita menghina Allah yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha mengerti semua pikiran manusia. Ya. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka itu dosa yang mereka lakukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah melanggar kekudusan Allah dalam membawa persembahan kepada Allah yang suci. Mereka melanggar kekudusan Allah. Ini juga yang membuat mereka menghujat Allah, mendustai Allah. Kenapa? Karena apa yang dibawa di dalam gerejanya Tuhan harus sesuatu yang suci, harus sesuatu yang kudus. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Maka apapun pemberian kita yang didasari dengan motivasi yang salah, dengan didasari oleh kebohongan kita, ketidaktulusan kita, itu sesungguhnya tidak berkenan kepada Allah. Maka kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa yang kita hati-hati? Bagaimana kita memberi? Apakah kita betul-betul tulus memberi? Kedua, dari mana sumber pemberian kita itu? Ya. Dan ketiga, apakah kita memberikan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan menghargai kekudusan Tuhan. Ya. Ada orang itu memberikan hasil korupsinya ke gereja dan dia merasa bangga. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, jelas. Karena kita memberikan kepada Allah yang suci, kepada Allah yang kudus. Ya. Dan ketika kita membawa itu, maka dikatakan kita melanggar kekudusan Allah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keangkuhan yang jahat. Nah, itu mereka punya keangkuhan, mereka punya kesombongan. Kenapa mereka punya kesombongan Bapak Ibu? Mereka katakan kami sudah semuanya kami berikan kepada Tuhan. Ini sombong ini Bapak Ibu. Ini ada keangkuhannya, menunjukkan dirinya bahwa ia hebat. Karena Barnabas tadi di pasal 4 itu, ayat terakhir itu, Barnabas dipuji Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan ya. Dipuji oleh banyak orang ya. Makanya dikatakan bahwa Barnabas itu merupakan salah satu contoh kehidupan yang saling memenuhi dalam jemaat mula-mula. Artinya bahwa Barnabas ini menjadi contoh bagi mereka di dalam pemberian. Maka kemungkinan besar Ananias dan Safira mereka punya kesombongan mau meniru juga Barnabas supaya mereka menjadi apa? Menjadi contoh. Tetapi apa yang mereka tampilkan itu bukan keteladanan seperti Barnabas, tapi mereka sesungguhnya membuat diri mereka supaya ditinggikan, supaya dipuji-puji. Justru bukan mereka meniru pemberian yang tulus dari Barnabas, tapi mereka meniru keterkenalnya Barnabas saja. Ya, bagaimana supaya mereka terkenal? Nah, itu keangkuhan. Maka juga kita lebih berhati-hati di dalam pemberian kita. Kita harus melihat motivasi kita baik untuk gereja kita maupun juga untuk pemberian kita kepada orang lain. Kita harus lebih berhati-hati ya. Kalau kita memiliki, kita boleh bangga dengan pemberian kita. Bangga dalam arti ada sukacita dalam kita memberi, ada kebahagiaan. Tapi jangan sampai itu kita merasa hebat ya. Kita mau supaya orang
menyorot kita. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Itu tidak berkenan dan itu keangkuhan yang jahat. Ya, kesombongan dalam memberi itu sesuatu yang dianggap oleh Tuhan jahat. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu sombong menyombongkan, tetapi kita memberikan dengan tulus dan penuh sukacita. Yang keempat adalah pengkhianatan. Kenapa pengkhianatan? Karena mereka mengkhianati apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Mereka menjadi pengkhianat dalam pemberian mereka. Mereka mengkhianati komunitas mereka. Komunitas yang sungguh-sungguh memberi, komunitas yang sungguh-sungguh tulus memberi, lalu tiba-tiba pasangan ini masuk ke dalam komunitas itu, merusak komunitas itu dengan motivasi-motivasi yang salah, dengan memegahkan diri, dengan meminta puji-pujian, maka sebetulnya mereka berdua ini adalah orang-orang yang menjadi benalu di dalam komunitas orang Kristen atau jemaat mula-mula. Makanya kenapa Tuhan begitu marah? Karena orang-orang ini merusak komunitas jemaat. Itu yang keempat. Yang kelima, menodai gereja yang kudus dan suci. Saya sudah singgung tadi. Itu mereka menodai gereja yang kudus dan suci. Dan yang keenam, mereka selain pengkhianat, selain sombong, mereka juga munafik. Munafik itu bertopeng dia bertopeng seakan-akan ia memberikan dengan tulus, namun ternyata tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah kesepakatan suami istri ini di dalam dosa yang mereka lakukan. Dan ini lebih ditekankan kepada kita sebetulnya sebagai keluarga Kristen. Bagaimana kehidupan kita dalam berkeluarga, seberapa banyak kita bersepakat di dalam dosa-dosa, seberapa banyak kita bersepakat untuk merencanakan dosa, untuk berbohong, maka itu juga menjadi koreksi untuk kita semua. Kita tidak bisa pungkiri nih Bapak Ibu, bahwa kita mungkin saja bukan dosa dalam pemberian, bisa saja juga dosa di dalam kasus-kasus lain. Apa itu kasus-kasus lain? Mungkin suami kita salah, lalu berbohong, lalu menipu, lalu kita dukung. Nah, ini juga kita lebih waspada lagi ke depan. Dosa Ananias dan Safira sama dengan dosa yang dilakukan Achan pada masa Yosua dalam perjanjian lama. Menurut Bruce, kata menahan di dalam bahasa Yunani itu di sini sama dengan kata mengambil di dalam Yosua pasal 7 ayat 1. Saya baca untuk kita pahami mengapa mereka langsung mati, nyawa mereka diambil, karena dosa yang mereka lakukan sama dengan dosa Achan di pasal 7 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Di situ dikatakan di Yosua pasal 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Achan bin Karmin bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi pertama di sini diawali, tetapi orang Israel berubah setia, mengambil barang-barang yang dikhususkan, yang dilarang oleh Tuhan. Lalu Tuhan marah. Nah, dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sama dengan dosa Achan ini. Sama dengan kata menahan itu sebetulnya mengambil. Bukan hanya bicara sekedar menahan,
tapi juga sesungguhnya ada motif yang mau mengambil. Dan motif ini didasarkan pada karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Hal yang dilarang keras oleh Tuhan yang harusnya tidak boleh, tetapi mereka membolehkannya. Bahkan mereka menjadi pelakunya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan dosanya sama dengan di dalam Yosua pasal 7 ayat 1. Mengapa Tuhan begitu marah? Karena didasarkan pada niat bahwa mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka mengambil hal yang dilarang keras oleh Tuhan. Nah, gitu kan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam dosa yang mereka lakukan ini, maka Tuhan begitu marah kepada mereka. Ya, bukan hanya sekedar menahan hasil tanah mereka yang mereka jual itu, tapi sebetulnya ada kata mengambil. Ya, kalau menahan seakan-akan sekedar menahan saja. Tapi kalau ada motif dengan kata mengambil, maka itu adalah suatu niat yang sebetulnya punyanya Tuhan, tapi dia mau ambil. Kata mengambil, menahan ini sama dengan Yosua pasal 7 ayat 1. Ya, sama juga dalam kitab Septuaginta itu. Maka sebetulnya penulis Kisah Para Rasul hendak mempertimbangkan dua peristiwa ini. Bahwa dosa yang dilakukan itu sama dengan dosa Achan, dan kemarahan Allah sama dengan kemarahannya kepada Achan. Satu hal yang kita lihat dari kasus ini adalah dalam gereja mula-mula yang begitu penuh dengan rahmat Allah pun ada orang-orang yang langsung dimatikan karena dosanya. Dunia ini memang bukan surga, sehingga dalam gereja pun tercemar dosa-dosa yang jahat. Hal itu terjadi bukan karena ketidaksempurnaan Injil, tetapi oleh karena kejahatan dan kebusukan manusia. Dalam komunitas gereja, dalam komunitas orang Kristen dalam keluarga, juga terjadi dosa yang sama. Bukan karena rahmat Allah tidak ada dalam gereja, bukan karena rahmat Allah tidak ada dalam keluarga kita, tapi karena begitu besar dosa yang mau mengganggu kita, ya. Ini tercemar oleh dosa. Ya, itu bicara bukan karena ketidaksempurnaan Injil, tetapi memang karena kejahatan dan kebusukan manusia. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus, menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa Petrus menyebutkan tindakan Ananias yang menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya sebagai dosa yang mendustai Roh Kudus? Dikatakan tadi, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Nah, mengapa Petrus berkata seperti itu, Bapak Ibu? Hanya menahan atau mengambil tadi, dikatakan bahwa dia sudah mendustai Roh Kudus. Mengapa? Alasan yang pertama adalah Ananias mendustai Petrus, pemimpin gereja. Hal itu sama dengan mendustai gereja, dan mendustai gereja sama dengan mendustai Roh Kudus yang mengorganisir gereja. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Petrus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan, ya, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya kalau misalnya kapan bulan lalu ya, saya ditabiskan ya, itu bukan sekedar saya menyandang satu jabatan ya, bukan misalnya jabatan pendeta, itu bukan sekedar naik ke kelas. Kalau misalnya sekolah itu naik kelas 1 lalu naik ke kelas 6, bukan hanya sekedar naik kelas Bapak Ibu, tapi ditabiskan oleh Tuhan melalui para hamba Tuhan. Makanya ada penumpangan tangan. Nah, apalagi rasul Bapak Ibu. Nah, ketika mereka melawan rasul, ketika mereka berdusta kepada rasul,
Ya, mungkin bagi mereka menganggap remeh ya Rasul Petrus. Tapi sebetulnya kenapa mereka mendustai Roh Kudus? Ya itu alasannya tadi yang pertama itu, ya. Yaitu mendustai Petrus sebagai pemimpin gereja. Kalau dia mendustai hamba Tuhan sebagai pemimpin gereja, otomatis ia mendustai seluruh gereja. Dan ketika ia sudah mendustai seluruh gereja, maka ia mendustai Roh Kudus yang mengorganisir gereja, ya. Gereja pada waktu itu selalu penuh dengan Roh Kudus, ya. Jadi sudah jelas-jelas kuasa Roh Kudus, tapi mereka tidak punya Safira dan Ananias betul-betul mereka tidak menghargai kehadiran Allah. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ketika Petrus dan Yohanes melaporkan persoalan mereka ketika mereka hampir di penjara, maka dikatakan mereka setelah itu mereka berani, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Ananias dan Safira mengabaikan hal itu. Yang pertama. Yang kedua, alasan dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Menurut Grossheydt, dia berkata bahwa Ananias melakukan sesuatu sepertinya untuk menyenangkan Allah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini merupakan penipuan yang khusus, bukan penipuan yang biasa. Dan jelas ini adalah mendustai Roh Kudus. Ia menyenangkan Allah. Tujuannya menyenangkan Allah. Tujuannya memuliakan Allah. Tetapi itu hanya dibungkus oleh tindakan-tindakan kerohanian. Tapi dalam hati bukan memuliakan Allah, tapi memuliakan dirinya. Membahagiakan Allah, tapi rupanya ia membahagiakan dirinya. Meninggikan Allah, rupanya dia meninggikan dirinya. Ini yang menjadi persoalannya. Dalam pemberian kita, bahkan dalam pelayanan sekalipun, kita harus betul-betul mengoreksi kekudusan hidup kita. Apakah kita betul-betul memuliakan Allah? Apakah kita betul-betul melayani Allah supaya Allah ditinggikan? Atau kita melayani supaya kita yang ditinggikan? Atau kita memberi supaya Allah yang dimuliakan? Atau supaya kita yang dimuliakan? Maka jika hal itu terjadi, kita berdusta di hadapan Allah, kita mendustai Allah. Dan ini bahaya. Ayat keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi ditegaskan lagi di ayat 4. Menurut perkataan Petrus, kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan jemaat mula-mula yang saling memenuhi kebutuhan, peristiwa itu terjadi bukan karena mereka meniadakan sistem milik pribadi, tapi mereka menjalankan sistem milik bersama. Ya, sementara waktu karena anugerah Allah. Ya, apa maksudnya itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan? Sistem yang jemaat mula-mula jalani itu adalah sistem untuk saling memenuhi kebutuhan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain, yang kekurangan. Bukan mau mengorbankan untuk menjual semua miliknya tanpa sasaran. Ya. Bukan untuk dibangga-banggakan juga, bukan. Memang untuk memenuhi kebutuhan. Dan itu pun pemberian mereka itu tetap menjadi milik mereka. Cuma istilahnya mereka berbagi. Tapi berbeda dengan Ananias dan Safira. Sebetulnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak menjadi soal ketika mereka menjual tanah mereka, lalu mereka mengambil bagian mereka, lalu mereka bagikan apa yang bisa mereka bagikan. Itu sebetulnya sudah benar kalau seperti itu. Ya. Ataupun kalau mereka kasih 50% dari hasil penjualan itu, enggak masalah. Itu yang Petrus katakan, toh juga itu milik mereka. Nah, yang menjadi persoalan adalah kebohongan itu Bapak Ibu. Ya. Yang menjadi masalah adalah mendustai itu. Mengapa harus mendustai?
Ini yang namanya tidak ada ketulusan. Makanya Tuhan marah. Nggak usahlah kita beri mewah-mewah. Tetapi lebih baik kita memberikan apa yang bisa kita beri dengan betul-betul ketulusan. Daripada kita memberikan di dalam kemewahan tapi tidak ada ketulusan. Itu dosa mereka. Bukan karena mereka tidak memberikan 100%, bukan. Tapi dosa mereka adalah penipuan ini. Sebetulnya tidak ada yang melarang mereka, itu milik mereka sebetulnya. Nggak ada yang melarang mereka. Belum ada aturan juga pada saat itu. Nggak ada aturan yang mengikat, walaupun jemaat yang lain berbagi. Nggak ada yang memaksanya. Tapi dia melakukan hal-hal yang bodoh dan salah. Ya. Petrus menegur Ananias bahwa tanah itu tetap miliknya. Ya. Baik sebelum atau sesudah dijual, dan juga ia mempunyai hak. Baik untuk menahan maupun memberi hartanya. Petrus menegaskan bahwa semua jemaat mempunyai kebebasan dan hak untuk mengurus hartanya masing-masing. Tetapi bukan dengan mendustai, bukan dengan menipu. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias mati karena hukuman Allah yang nyata melalui teguran Petrus. Ya, di dalam buku F. Bruce menuliskan seorang penatua di gereja Saint Paulus mati karena tatapan mata Raja Edward I yang sangat marah. Hal itu terjadi karena perubahan perasaan dan keadaan batin secara psikologi. Ya, akan tetapi kematian Ananias terjadi bukan karena masalah psikologinya itu. Tapi kematian Ananias terjadi karena kuasa Allah yang supranatural. Bukan karena mereka stres, bukan karena mereka tertekan batinnya secara psikologi. Bukan. Memang Allah melakukan tindakan yang supranatural untuk menghabisi mereka yang berdosa ini supaya menjadi contoh di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kalau tadi mereka meniru Barnabas sebagai contoh yang memberi, dan Barnabas itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk kebaikan. Nah, sekarang dikontraskan bahwa Ananias dan Safira menjadi kontras, menjadi contoh yang jahat, yang tidak benar, yang tidak memiliki ketulusan. Maka itu menjadi contoh bagi mereka untuk tidak melakukan hal-hal itu. Ya, Allah melakukan hal supranatural untuk membunuh mereka. Kuasa itu dinyatakan melalui firman Allah yang diucapkan Petrus. Ya, ini terbukti dengan kalimat, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Firman Allah akan membawa kematian bagi orang-orang yang akan binasa. Ya, kita lihat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 4, 2 Korintus pasal 2 ayat 16a. Ini orang-orang yang mereka berdua ini sebetulnya bukan anak Tuhan. Tapi mereka masuk dalam komunitas orang Kristen, dan orang seperti ini mereka akan menuju pada kematian atau kehidupan yang binasa. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya. Karena kejadian itu nyata oleh kuasa Allah, apalagi secara supranatural. Gereja akan berdiri teguh dan teratur ketika nyata kuasa Allah. Ya, ketika Allah menyatakan kuasanya, maka gereja dikatakan akan teguh ya untuk melakukan kehidupan yang benar dan akan teratur untuk melakukan kehidupan yang benar. Teolog-teolog liberal juga mengakui kejadian Ananias dan Safira sebagai kejadian yang nyata dalam sejarah. Ya, itu tidak disangka juga ya, yang teolog-teolog liberal pun mengakui hal ini. Sesuatu yang nyata dalam sejarah untuk memberikan teladan bagi kita. Dan kita pun bersyukur untuk itu Bapak Ibu. Kenapa kita bersyukur? Kita sudah tahu, oh ini ya, tidak boleh terjadi itu, dan kita mau melakukan yang benar. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Orang-orang muda mengubur mayatnya di luar kota. Orang Yahudi mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ya.
orang Yahudi selalu menguburkan mayat di luar kota, selain raja dan orang yang terkemuka. Jadi tidak boleh dikubur mayat di dalam kota mereka. Orang Yahudi biasanya gitu ya. Kecuali dia raja atau orang yang terkemuka. Di luar itu, di luar kota. Makanya Ananias dan Safira, karena mereka berdosa, orang yang tidak dianggap lagi, mereka dikubur di luar. Ayat 7-8, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Petrus bermaksud menusuk hati nurani Safira dengan pertanyaan itu agar ia bertobat. Akan tetapi perempuan itu tidak bertobat dan mengikuti tipu daya yang dikerjakan oleh suaminya. Ini membuktikan bahwa suami istri bersama-sama telah merencanakan penipuan. Kesepakatan ini sendiri telah merupakan suatu dosa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Safira ini masih punya peluang sebetulnya untuk mengaku, untuk jujur. Walaupun di awal dia sudah ikut sepakat, tapi ketika dia jujur sebetulnya kemungkinan besar dia terselamatkan dari kematian itu. Tapi apa? Dia tetap konsisten di dalam penipuan mereka. Dia tetap konsisten membela itu sekalipun nyawanya itu. Karena memang dia belum mendengar bahwa suaminya sudah berangkat duluan. Dia tidak dengar itu. Tapi Petrus mau mengoreksi dia. Makanya sebetulnya Bapak Ibu, hamba Tuhan dan firman Tuhan yang kita dengar. Bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan sendiri, kadang-kadang firman Tuhan mengoreksi kita. Dan itu tidak menjadi soal ketika firman Tuhan itu seakan-akan kena ke kita. Seakan-akan kita ditegur oleh Tuhan. Begitu juga kalau kita merenungkan firman Tuhan sendiri, pribadi. Itu kalau Tuhan menegur kita, kita jangan marah. Karena justru Tuhan sayang. Justru Tuhan berbicara kepada kita untuk kembali kepadanya. Tetapi Ananias tidak kembali kepada Tuhan. Dan juga Safira tadi tidak kembali. Dia tetap konsisten. Akhirnya apa? Tuhan marah kepadanya. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Kamu berdua bersepakat. Bersepakat, apa itu artinya? Artinya mereka bersepakat dengan sehati dan sejiwa untuk melakukan penipuan itu. Lalu mencobai Roh Tuhan. Artinya mereka melakukan kesalahan yang menentang kehendak Roh Kudus karena tidak percaya dan ragu pada Roh Kudus yang mengetahui segala sesuatu. Bagi Allah, pikiran yang demikian adalah sama dengan mencobai Allah. Pikiran yang seperti itu sama dengan mencobai Allah. Perempuan itu mencobai Allah dengan pemikiran apakah Roh Allah akan mengetahui atau tidak. Tentang pikiran mereka yang jahat dan dalam. Jadi mereka mungkin berpikir apakah Roh Kudus tahu ya? Apakah Tuhan tahu ya? Maka jawabannya Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh ruang ya. Tembok itu tidak bisa dibatasi. Tuhan melihat. Mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah, perkataan ini menunjukkan bahwa bukan Petrus sendiri yang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati, tetapi ia membuatkan apa yang difirmankan Allah. Ya. Di dalam ayat 11 dikatakan, maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Maka sangatlah ketakutan, artinya ketakutan itu tidak membawa mereka pada keputusasaan. Jemaat menjadi takut akan Raja yang Maha Benar yang menghukum jemaat melalui peristiwa ini. Hal itu membangkitkan ketaatan jemaat, juga bermanfaat bagi orang-orang yang tidak percaya untuk bertobat. Ketakutan mereka ini bukan takut meninggalkan Tuhan, tapi ketakutan mereka untuk lebih sungguh-sungguh taat. Ketakutan mereka untuk lebih sungguh-sungguh hidup suci.
hidup kudus di hadapan Tuhan, dan ketakutan mereka lebih menghargai kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat 10 tadi, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ya, ayat ini mirip dengan ayat 6 ya, yang hendak menegaskan tentang hukuman yang telah diterima Safira. Maksudnya ayat ini menegaskan bahwa Ananias telah menerima hukuman dan Safira juga menerima hukuman yang sama. Jadi walaupun suaminya yang mengajak bersepakat, tetapi mereka melakukan dosa yang sama dan mereka juga mendapatkan akibat yang sama. Sebagai kesimpulan, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Orang yang jujur meskipun tidak dihormati manusia, dialah yang pantas berdiri di hadapan Allah daripada orang yang mencari kehormatan dan nama yang masyhur dengan tipu muslihat. Allah berkenan akan kebenaran dalam hati manusia. Itu juga dicatat dalam Mazmur pasal 51 ayat 8. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya. Orang yang jujur meskipun tidak dihormati manusia, dialah yang pantas berdiri di hadapan Allah. Daripada orang yang mencari kehormatan, nama yang masyhur dengan tipu muslihat. Ya. Lebih baik kita jujur saja, walaupun manusia tidak menganggap kita. Lebih baik kita jujur saja, walaupun kita tidak dihormati oleh manusia. Kita tidak dihargai, tidak menjadi seorang. Dalam pemberian kita mungkin sedikit, kita mungkin tidak diliri, tapi diliri orang-orang yang memberi banyak. No problem. Kita dikatakan berkenan di hadapan Allah. Mungkin dalam pelayanan kita tidak dihargai. Kita tidak dianggap. No problem. Yang penting jujur kita melayani di hadapan Tuhan. Tidak masalah. Ya. Misalnya kita dicueki, misalnya kita tidak dihargai apa yang kita berikan untuk gereja. No problem. Karena kita mau berikan untuk Tuhan, untuk gerejanya Tuhan. Dan yang dikatakan tadi di dalam Mazmur pasal 51 ayat 8, dikatakan Allah berkenan akan kebenaran dalam hati manusia. Allah lebih melihat hati kita. Allah melihat pemberian dan juga Allah melihat hati kita. Yang kemudian lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal pasal 19 ayat 22. Lebih baik kita miskin, tapi kita bukan pembohong. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menerima hukuman seketika adalah kejahatan yang paling maksimum. Ya, Petrus berkata dengan penuh Roh Kudus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ayat 3 tadi. Hati yang dikuasai iblis dalam bahasa Yunani artinya adalah hati yang tidak dapat lagi menerima pengaruh yang lain. Ya, jadi tidak masuk lagi. Itu yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu. Yang ketiga, dosa yang menghina gereja yang penuh dengan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Pada waktu itu, gereja memuncak menyatakan kuasa Roh Kudus dengan luar biasa. Orang lumpuh disembuhkan dan berjalan di dalam pasal 3 ayat 8. Serta jemaat penuh dengan Roh Kudus sehingga mereka membagi semua hartanya untuk kebutuhan orang lain. Pasal 2 ayat 44 sampai 45 dan pasal 4 ayat 33 sampai 37. Dalam keadaan demikian Ananias tidak takut akan Allah dan berbohong. Sama dengan yang tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, pasal 10 ayat 26 sampai 27. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Ya. Jadi kita yang sudah percaya lagi Bapak Ibu, kita berusaha agar kita tidak mendustai Allah, kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah mengerti kebenaran, mari bersama-sama kita bergumul akan dosa ini, supaya kita betul-betul terbuka di hadapan Allah, yaitu Coram Deo, terbuka di hadapan Allah, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya Allah. Jadi mari kita melakukan seakan-akan kita melakukan di hadapan Allah. Mari kita melakukan seakan-akan Allah melihat kita.
Karena kita memang ada di hadapan Allah. Karena kita memang dilihat oleh Allah apa yang kita kerjakan. Yang menjadi aplikasi keempat adalah tindakan yang dilakukan dengan menghina pemimpin gereja yang diurapi Allah dan yang menjalankan pelayanan dengan benar adalah sangat berbahaya. Ananias dan Safira dihukum mati karena menghina Petrus, pemimpin yang diangkat Allah. Kita harus wajib menghargai yang diurapi Allah, yang ditabiskan oleh Allah, dan hamba Tuhan yang melayani dengan benar. Jadi kita harus betul-betul jujur, ya. Karena pemimpin yang dipilih Allah adalah wakilnya di dalam menjalankan tugas di dalam gereja. Aplikasi yang kelima adalah Roh Kudus tidak menyanyiakan kebebasan orang-orang percaya. Kepemimpinan dengan kekerasan atau paksa bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Dalam gereja mula-mula jemaat mempersembahkan harta mereka dengan semangat dan bebas. Jadi gereja juga tidak boleh memaksakan kepada jemaat, berikan seperti ini, jual milikmu seperti tidak ada, karena Roh Kudus tidak melakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah memberikan hati kepada jemaat untuk mereka mempersembahkan harta mereka dengan semangat dan bebas. Arti bebas tidak ada paksaan, tidak terikat. Maka demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami petunjuk, yang memberikan kami tuntunan bahwa kami tidak boleh menipu Engkau Allah, kami tidak boleh mendustai Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kudus, suci, dan Engkau melihat hati kami, melihat apa yang kami pikirkan, dan terlebih melihat tindakan kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami hidup dalam kekudusan-Mu, agar kami bisa hidup di dalam pemberian-pemberian kami dengan penuh ketulusan, dan agar kami hidup betul-betul memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun kami tidak dipandang oleh manusia, tapi biarlah kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Jadikanlah kami orang yang jujur, sekalipun tidak masyhur nama kami, tidak dibesarkan nama kami, tapi jika Tuhan berkenan kepada kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri berkenan kepada orang yang jujur. Berkati kami semua jemaat-Mu dalam menjalani aktivitas kami. Tuhan, Engkau Allah kami, kepadamu-lah kami bersandar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian untuk pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.